Selamat pagi Bapak, Ibu, orang tua peserta didik KBTK Santa Maria II Sidoarjo yang saya hormati. Pada hari ini kita bersama-sama mengikuti sosialisasi program kegiatan KBTK Santa Maria II. Tujuan dari penyampaian sosialisasi ini antara lain: yang pertama, untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan pada awal persiapan pembelajaran peserta didik. Yang kedua, peraturan apa saja yang perlu diketahui baik secara administratif maupun aturan dalam proses pembelajaran yang sekarang ini disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Dengan demikian, diharapkan kerjasama dan komunikasi antar guru dan orang tua dapat terjalin dengan baik sehingga kegiatan proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, menyanyikan Mars Serviam. Yang kelima, visi dan misi sekolah Ursulin. Yang keenam, informasi, administrasi dan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut PJJ yang akan disampaikan oleh Ibu Monik. Yang ketujuh, kurikulum KBTK Santa Maria II yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Yang kedelapan, program kegiatan KBTK Santa Maria II yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Yang kesembilan, pastoral sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Dan yang terakhir ke-10, penutup. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita akan mulai ke sosialisasi ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada hari ini kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas berkat-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat bersama-sama mengikuti sosialisasi program tahunan ini dengan baik. Kiranya apa yang menjadi hasil pertemuan pada hari ini, semua kami lakukan demi kemajuan bagi anak-anak kita dan pengembangan unit KBTK Santa Maria II. Semua doa dan harapan ini kami mohon dengan pengantaran putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Serviam.
Kami adalah Kusuma Bangsa, segar bugar pemuda belia. Bersatu padu serentak maju, ke arah luhur kami menuju. Kami sadari panggilan Tuhan, hidup suci menjadi teladan. Kristus pribadi yang menyinari, Maria Bunda pembimbing kami. Majulah, peganglah semboyan, Serviam, Serviam, tetap teguh Serviam. Kami adalah harapan bangsa, hidup subur di taman gereja. Pada kami terlimpah kurnia, untuk menyembah iman sintesa. Iman laksana cahaya surya, ke seluruh dunia akan ku bawa. Kristus pribadi yang menyinari, Maria Bunda pembimbing kami. Majulah, peganglah semboyan, Serviam, Serviam, tetap teguh Serviam. Kami adalah pemuda bangsa, baik pun suka maupun duka. Jejak kami akan tetap pasti, Luhur jujur pun berendah hati, sesama penuh kami sayangi, menurut hukum dasar ilahi. Kristus pribadi yang menyinari, Maria Bunda pembimbing kami. Majulah, peganglah semboyan, Serviam, Serviam, tetap teguh Serviam. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan acara ini dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Monik. Kepada Ibu Monik, kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, orang tua peserta didik KBTK Santa Maria II. Pada pagi hari ini, kita bertemu dalam kegiatan sosialisasi program tahunan KBTK Santa Maria II. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan tentang visi dan misi dari Sekolah Ursulin. Visi KBTK Santa Maria II yaitu menjadi komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela. Kita lihat pada misi KBTK Santa Maria II. Yang pertama, sebagai lembaga pendidikan, Sekolah Ursulin menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terpadu, menyiapkan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan siap bermasyarakat. Yang kedua, sebagai komunitas pembelajar, Sekolah Ursulin mengembangkan potensi dan keterampilan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, sebagai sekolah Katolik, Sekolah Ursulin menanamkan semangat Santa Angela pada setiap pribadi agar dapat mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjawab tantangan zaman dan mewujud nyatakan Serviam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai Sekolah Ursulin Indonesia, Sekolah Ursulin menanamkan kecintaan pada budaya
bangsa dan tanah air Indonesia dengan menghargai pluralitas budaya dan agama serta membangun kepedulian terhadap sesama dan alam ciptaan. Yang kelima, sebagai bagian dari Ursulin Internasional, Sekolah Ursulin Indonesia meningkatkan kerjasama dengan alumni dan sekolah-sekolah Ursulin baik di Indonesia maupun tingkat internasional, khususnya di Asia Pasifik. Sebagaimana yang telah disampaikan mengenai visi dan misi Sekolah Ursulin, maka profil lulusan diharapkan menjadi pribadi yang memiliki integritas untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta keutuhan ciptaan dalam semangat Santa Angela. Visi dan misi Sekolah Ursulin mempunyai ciri khas nilai-nilai pendidikan Ursulin yang kita kenal dengan istilah Serviam. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan mulai dari pengurus Yayasan Parata Bakti sampai dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang unit KBTK Santa Maria II. KBTK Santa Maria II di bawah Yayasan Parata Bakti, di mana di dalamnya yang terlibat sebagai pengurus Suster Ketua 3, Suster Nurwindi Kartika Dewi OSU, Bendahara Yayasan Parata Bakti, Suster MM Lis Indriasari OSU, dan sebagai koordinator kampus Santa Maria Sidoarjo, Suster Katarina Siti Margiati OSU. Selanjutnya, saya sendiri sebagai Kepala Satuan Pendidikan dari unit KBTK Santa Maria II Sidoarjo, Monika Ervindia Subekti. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan dari kelas kelompok bermain Cremona dan Legrese yang saat ini sebagai koordinator kelasnya yaitu Ibu Karitas Yunita Erlinawati dan sebagai kakak pendamping Kakak Risma Pratiwi Galingging. Untuk tenaga pendidik kelas TKA dari kelas TKA 1 Ibu Tri Anita Ratna Indahata dan guru kelas TKA 2 Monika Ervindia dibantu oleh guru bernama Ibu Yohana Naikovi. Untuk tenaga pendidik di kelas TKB yang pertama, guru kelas TKB 1, Ibu Rina Puji Astuti, dan guru kelas TKB 2, Ibu Maria Dian Sitoresmi. Untuk tenaga tata usaha dipegang oleh Ibu Karitas Yunitawati dan tenaga penunjang yang pertama Ibu Maria Magdalena Sumini dan Bapak Marianto. Demikian perkenalan dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang. Untuk selanjutnya, kita akan memaparkan mengenai informasi, administrasi, dan juga pembelajaran jarak jauh. Baik Ibu dan Bapak, berikut kami sampaikan tentang revisi uang kegiatan tahun ajaran 2020-2021. Pada slide ditampilkan untuk KB, TKA, dan TKB. Yang kemudian kami juga paparkan mengenai rincian dari uang kegiatan tersebut, di mana di dalamnya juga termasuk dalam uang alat. Kemudian kami akan sampaikan informasi yang pertama, selisih uang akan dikembalikan pada orang tua secara transfer langsung ke nomor rekening orang tua.
yang sudah melakukan pembayaran. Yang selanjutnya akan di-share di WhatsApp grup kelas. Lalu yang kedua, bagi orang tua yang belum mentransfer uang kegiatan via VA dapat melakukan pembayaran mulai hari Senin 27 Juli 2020. Dan jika pada akhir tahun ajaran 2020-2021 ada sisa uang kegiatan, maka saldo tersebut akan digunakan sebagai penambah uang kegiatan tahun ajaran 2021-2022. Lalu yang berikutnya, saya juga akan sampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh ibu dan bapak. Bapak dan ibu bisa lihat pada informasi yang kami sajikan. Yang pertama, WA Group dibuat oleh wali kelas untuk memberikan pengumuman kepada orang tua peserta didik. Lalu yang kedua, informasi mengenai pembagian paket alat tulis dan bahan habis pakai, serta pengumpulan tugas pembelajaran anak akan diinformasikan melalui WhatsApp grup kelas. Lalu yang ketiga, tanggal 14 sampai 20 Juli 2020 merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Lalu, untuk guru dan orang tua akan melakukan latihan mengenai tugas pembelajaran melalui aplikasi Moodle pada awal bulan Agustus. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pembelajaran jarak jauh. Saat ini, sekolah mengadakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dikarenakan kita masih berada dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Bersama ini kami sampaikan surat keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Selanjutnya, untuk prinsip kebijakan pendidikan di masa COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Sejak ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan belajar dari rumah untuk anak-anak dan bekerja dari rumah bagi para guru. Dalam implementasinya, pelaksanaan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah menjadi hal-hal di luar dugaan. Semisal, keluhan orang tua mengalami kesulitan mendampingi anak-anak belajar di rumah karena belum paham caranya, kemudian tidak biasa menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran anak, tidak memahami maksud pesan yang disampaikan guru, dan lain-lain. Dari para guru, ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses jaringan internet, kesulitan mengkomunikasikan kepada orang tua, kesulitan menyusun perencanaan yang sederhana dan sesuai untuk dikerjakan anak di rumah, dan juga kesulitan guru dalam melakukan penilaian hasil belajar anak di rumah. Jadi, selain anak-anak yang berproses belajar dari rumah, orang tua maupun guru juga berproses. Dan dalam rangka pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran COVID-19, maka penyelenggaraan pendidikan atau belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh
daring dan atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran pemerintah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan pelaksanaan belajar dari rumah. Bapak dan Ibu dapat melihat tujuan pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat COVID-19. Kita lihat yang pertama, untuk pemenuhan hak peserta didik, kemudian melindungi warga satuan pendidikan, mencegah dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, kemudian memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua wali. Selanjutnya, kita juga akan memahami mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidik, dan seluruh warga satuan pendidikan. Yang kedua, kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup. Lalu yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Yang kelima, aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing. Yang keenam, hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna. Yang ketujuh, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali. Selanjutnya, untuk metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah, yang pertama, media dan sumber pembelajaran daring atau dalam jaringan. Dan yang kedua, media dan sumber pembelajaran luring atau luar jaringan. Untuk aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran di unit KBTK Santa Maria II, yang pertama Zoom, yang kedua YouTube, yang ketiga Moodle, dan yang keempat video tutorial pembelajaran. Sedangkan untuk pendukung pembelajaran luring, yang pertama dengan lembar kegiatan, yang kedua dengan buku pembelajaran, dan yang ketiga bahan ajar dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat memperhatikan tentang pelaksanaan belajar dari rumah oleh peserta didik, di mana dipaparkan pra pembelajaran apa saja yang perlu orang tua siapkan, dan kemudian pada saat pembelajaran tatap muka. Untuk yang berikutnya, pembelajaran luring hampir sama juga dengan pembelajaran daring, jadi diperlukan juga persiapan sebelum pembelajaran dan juga pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, pada saat selesai pembelajaran baik daring maupun luring, itu ditutup dengan doa dan kemudian mengumpulkan dokumentasi tugas dan tugas yang dikumpulkan sekolah sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Selanjutnya, unit KBTK Santa Maria II menggunakan Learning Management System, yaitu Moodle. Pada prinsipnya,
Kegiatan yang dilakukan sama, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian menyelesaikan semua kegiatan dalam learning management system sesuai jadwal, dan yang ketiga, bila mengalami kesulitan dapat berkonsultasi dengan guru kelas. Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya, dalam pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik, itu akan dilakukan secara bertahap. Jika status kabupaten atau kota dalam zona hijau dan sudah mendapatkan izin dari Pemda maupun Kanwil Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maupun juga dari Yayasan Parata Bakti, maka sekolah akan dapat mempersiapkan tahap pembelajaran tatap muka. Tahapannya akan dimulai dari kelas yang tertinggi pada tingkatan SMA maupun SMK, yang kemudian akan dilanjutkan 2 bulan berikutnya oleh tingkatan SMP, lalu SD, dan kemudian baru unit KB dan TK. Pada kesempatan ini juga, kami dari unit KBTK tetap akan berkoordinasi baik dengan yayasan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Kami juga akan bermusyawarah dengan para orang tua, dan jika banyak orang tua yang masih berkeberatan, maka pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan. Seandainya dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya pada transisi 2 bulan pertama, kebiasaan baru yang akan diterapkan hanya 50% saja. Itu pun bila ada orang tua yang masih berkeberatan, kami tidak akan memaksa orang tua untuk memasukkan anaknya atau menghadirkan anaknya ke sekolah. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan sehubungan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Besar harapan kami agar kami dari pihak sekolah dan para orang tua peserta didik dapat bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik demi kelancaran dan keberhasilan anak-anak kita. Ibu dan Bapak, demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, kita semua satu hati dalam doa, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salam Serviam. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai informasi administrasi dan sistem pembelajaran jarak jauh, berikutnya akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Karitas. Selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Saya Budian akan menjelaskan tentang kurikulum KB TK Santa Maria II Sidoarjo. Sebelum lebih jauh mengenal kurikulum KB TK Santa Maria II, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Kurikulum yaitu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah atau sekolah. Jadi setiap sekolah diharapkan membuat sendiri kurikulum yang mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk KBTK Santa Maria II, kurikulumnya disebut dengan KTSP KB TK Santa Maria II atau Kurikulum Tingkat Satuan Nasional Pendidikan KB TK Santa Maria II. Untuk jalur pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. TK Santa Maria II merupakan jalur pendidikan formal. KB TK Santa Maria II merupakan jalur pendidikan non-formal. Untuk KB adalah usia 3 sampai 4 tahun.
Kemudian untuk TK, TKA adalah usia 4 sampai 6 tahun sampai dengan TKB. Di KB TK Santa Maria II mengadakan kegiatan bermain dan belajar yang disesuaikan dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Jadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak-anak bersama guru adalah bermain, yang kemudian juga ada unsur belajarnya. Kemudian yang kedua berorientasi pada perkembangan anak. Jadi kami juga menyusun ke semua kegiatan berdasarkan dengan tahapan usia perkembangan anak-anak. Kemudian berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, menggunakan pendekatan tematik. Dalam 1 tahun, KBTK Santa Maria II menetapkan 8 tema yang digunakan per semesternya dibagi menjadi 4. Jadi semester 1 ada 4 tema, yaitu diri sendiri, keluarga, kebutuhan, sekolah. Kemudian semester 2 ada 4 tema yang digunakan, yaitu Santa Pelindung Sekolah, kemudian tanaman, negaraku, kemudian kendaraan. Jadi tema-tema ini digunakan di dalam kegiatan bermain dan belajar anak-anak bersama dengan guru. Kemudian yang berikutnya adalah aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mengembangkan kecakapan hidup, jadi life skill anak-anak untuk membekali anak-anak dengan kecakapan hidup di masa depan. Kemudian didukung oleh lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman, yang nyaman, yang asri, yang bersih, yang sangat mendukung anak-anak untuk belajar, untuk bermain di tempat ini. Kemudian demokratis dan bermakna. Kurikulum KBTK Santa Maria II meliputi 2 bidang pengembangan, yaitu terdiri dari pembiasaan yang terdiri dari moral dan nilai agama, kemudian sosial emosional kemandirian, yang kedua adalah kemampuan dasar yang terdiri dari bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. 6 bidang pengembangan ini setiap hari harus dilakukan oleh anak-anak atau dalam setiap kegiatan mencakup 6 bidang pengembangan ini. Jadi, di setiap kegiatan ada pembiasaan nilai agama dan moral, kemudian ada sosial emosional kemandirian, kemudian juga ada kemampuan dasar yang ingin dikembangkan untuk anak-anak, yaitu bahasa, kognitif, dan fisik motorik, juga seni. Untuk KBTK Santa Maria II Sidoarjo ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran sentra. Apa itu model pembelajaran sentra? Yaitu model pembelajaran yang menitik beratkan pada kegiatan bermain pada saat pembelajaran. Area kegiatan dirancang di dalam atau di luar kelas. Berisi berbagai kegiatan bermain dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak serta sesuai dengan tema yang dikembangkan dan dirancang terlebih dahulu. Sentra yang dilaksanakan di KB TK Santa Maria II ini, untuk di TK ada 5 sentra, untuk di KB ada 3 sentra. Di TK, sentra yang dilaksanakan oleh anak-anak setiap harinya berganti-ganti. Yang di TK ada sentra Serviam, yaitu yang dulunya bernama sentra IMKAT. Mungkin Bapak atau Ibu sudah ada yang pernah mengenal atau yang anak-anaknya sudah bersekolah di KB atau sudah bersekolah di TKA atau TKB sudah mengenal sentra IMKAT. Untuk tahun ini sentra IMKAT diganti menjadi sentra Serviam. Kemudian yang kedua ada sentra bahan alam, yang ketiga sentra balok, yang keempat sentra persiapan, yang kelima sentra seni. Untuk setiap sentra yang di TK ini, ada 5 sentra ini diampu atau didampingi oleh 5 guru yang berbeda. Kemudian untuk di KB, 3 sentra yang digunakan, yaitu sentra Serviam, sentra bahan alam, dan sentra seni. Sentra Serviam, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang sentra Serviam. Sentra ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama dan pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Ursulin yang ditanamkan sejak dini.
Nilai-nilai pendidikan Ursulin yang ditanamkan yaitu ada 6 nilai, yaitu semangat pelayanan, cinta dan belas kasih, integritas, keberanian dan ketangguhan, semangat persatuan, kesungguhan atau totalitas. Jadi ketika ada jadwal, ketika jadwalnya anak-anak belajar di sentra Serviam, untuk anak KB maupun anak TK, anak-anak akan melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang mengacu pada nilai-nilai agama Katolik, karena di sini merupakan sekolah Katolik, dan juga mengutamakan juga pembiasaan untuk pendidikan karakter yang 6 tadi saya sebutkan. Kemudian sentra bahan alam. Sentra bahan alam bertujuan memberikan pengalaman pada anak untuk bereksplorasi dengan berbagai macam bahan, sehingga memiliki ide dan kepekaan terhadap pengetahuan dan alam sekitar, sehingga tumbuh motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. Bahan yang disediakan berupa bahan sifat cair dan bahan alam. Jadi ketika anak-anak belajar di sentra bahan alam, anak-anak akan melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan kegiatan eksperimen menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Misalnya batu, pasir, daun-daun kering, cat, dan masih banyak lagi yang digunakan. Anak-anak akan menggunakan berbagai macam ini untuk bermain dan belajar. Biasanya pada saat sentra bahan alam, anak-anak dihimbau atau diwajibkan untuk memakai baju. Kalau pada saat bermain di sekolah, memakai baju bebas, jadi bukan baju seragam yang digunakan, karena mereka nanti di sini akan bermain dengan berbagai macam bahan-bahan yang berasal dari alam. Jadi bajunya aman, baju seragamnya aman. Kemudian yang berikutnya sentra balok. Di sentra balok, anak-anak dibantu untuk perkembangan dalam keterampilan konstruksi, terutama untuk mengembangkan kemampuan visual, spasial, dan matematika anak usia dini. Anak-anak menciptakan bentuk bangunan bervariasi dan terstruktur sesuai dengan ide atau gagasan dengan menggunakan balok-balok bentuk geometri. Ketika anak-anak belajar di sentra balok atau ada jadwal sentra balok, mereka disediakan balok-balok. Kemudian mereka diminta untuk membuat suatu bangunan tertentu atau suatu bentuk tertentu dari balok-balok yang disediakan sesuai dengan kreativitas mereka. Dan juga disesuaikan dengan tema. Misalnya tema sekolah, anak-anak nanti diminta membangun sekolah sesuai dengan kreativitas mereka dengan menggunakan balok-balok yang disediakan. Kemudian di sentra persiapan. Sentra persiapan berfokus untuk memberikan kesempatan pada anak mengembangkan kemampuan matematika, pra-menulis dan pra-membaca yang kegiatannya berupa mengurutkan, mengklasifikasi berbagai aktivitas yang mendukung perkembangan kognitif anak. Jadi di sentra persiapan, anak-anak disiapkan untuk menulis dan membaca. Walaupun tidak setiap hari, tidak setiap kali di sentra persiapan mereka akan menggunakan pensil, tetapi kegiatan-kegiatannya berupa kegiatan-kegiatan untuk persiapan menulis dan membaca. Misalnya kegiatan pra-menulis, kegiatan meremas, kegiatan memilin, kegiatan bermain dengan plastisin. Kegiatan-kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan pra-menulis untuk menguatkan fisik motorik halus mereka, untuk menguatkan sensori motor mereka. Jadi misalnya seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan bermain dengan kartu huruf, bermain dengan kartu suku kata, kemudian menulis di atas tepung, itu adalah kegiatan-kegiatan pra-membaca yang nanti arahnya adalah untuk menyiapkan anak-anak bisa membaca, bisa menulis dengan baik. Berikutnya adalah sentra seni. Sentra seni memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan keterampilan tangan dengan menggunakan berbagai bahan dan alat seperti melipat, menggunting, mewarnai, melukis, kolase, mosaik, dan lain-lain. Kegiatan tersebut membantu memahami cara bekerja dengan berbagai seni, mengasah rasa keindahan, membangun kemandirian, tanggung jawab,
melatih koordinasi mata, tangan, kaki, dan pikiran, yaitu untuk melatih motorik kasar dan halus. Jadi di sentra seni, anak-anak akan membuat berbagai macam prakarya, akan membuat berbagai macam hasil karya. Itu adalah sentra-sentra yang ada di TK Santa Maria II Sidoarjo dan juga di KB. Untuk di KB tadi ada 3 sentra yang digunakan, untuk di TK ada 5 sentra yang digunakan. Jadi setiap hari anak-anak akan berganti-gantian masuk ke sentra yang berbeda. Nanti akan dibuatkan jadwalnya, kemudian akan dibagikan sehingga bapak atau ibu tak mengetahui hari ini anak saya belajar di sentra apa. Ya, kemudian diharapkan selain melihat jadwal, ada komunikasi antara bapak dan ibu dengan anak-anak sehingga anak-anak juga bisa bercerita hari ini mereka belajar di sentra apa, kemudian belajar apa, melakukan kegiatan apa. Untuk penilaian di KBTK Santa Maria II Sidoarjo adalah menggunakan simbol bintang. Bintang 1 yang artinya belum berkembang atau disingkat dengan BB. Yang bintang 2 yaitu mulai berkembang atau disingkat MB. Kemudian bintang 3 adalah berkembang sesuai harapan atau disingkat BSH. Bintang 4 adalah berkembang sangat baik atau disingkat BSB. Bagaimana dengan kriteria atau indikator penilaian bintang 1? Bintang 1 belum berkembang, yaitu jika anak-anak belum mampu melakukan kegiatan secara mandiri. Jadi mereka masih perlu bantuan atau masih perlu dicontohkan oleh guru atau oleh orang tua atau oleh orang lain. Yang bintang 2 adalah mulai berkembang. Mulai berkembang, anak-anak mendapat bintang 2 jika perkembangan anak-anak pada saat melakukan kegiatan, anak-anak sudah mampu melakukan kegiatan namun masih dengan sedikit bantuan atau masih dengan sedikit contoh dari guru. Itu perkembangannya anak-anak berarti bintang 2. Kemudian bintang 3 yaitu berkembang sesuai harapan jika anak-anak mampu melakukan kegiatan secara mandiri dan konsisten. Jadi tanpa dicontohkan, tanpa dibantu sama sekali dan konsisten. Terus-menerus melakukan kegiatan itu tanpa sama sekali ada campur tangan guru atau orang tua. Kemudian yang bintang 4 adalah berkembang sangat baik atau BSB. Ini adalah nilai sempurna kalau di KBTK ya Ibu Bapak ya. Jadi anak-anak secara mandiri dan konsisten mampu melakukan kegiatan tanpa dibantu sama sekali dan bahkan mampu membantu temannya yang lain. Atau anak mampu melakukan kegiatan melebihi dari indikator yang diharapkan. Jadi begini, misalnya ada indikator anak mampu mengurutkan angka 1 sampai 10 dengan benar. Tetapi anak itu ternyata mampu mengurutkan angka 1 sampai 20 tanpa bantuan secara mandiri dan konsisten. Dia melakukan sudah melebihi dari indikator yang diharapkan oleh guru. Jadi anak itu mendapat nilai bintang 4. Mungkin nanti pada saat kegiatan sekolah sudah mulai berjalan, sudah mulai berlangsung, ada kegiatan tatap muka guru dengan murid, nanti anak-anak pulang membawa stempel bintang di tangan, ada bintang 4, ada bintang 3. Bapak Ibu bisa bertanya, kok ini bintang 3, bintang 4 atau bintang 4? Diharapkan anak-anak mampu bercerita apa saja kegiatan yang dilakukan. Dan Bapak Ibu sudah mengerti, sudah paham, oh berarti anak saya ini sudah mampu melakukan kegiatan dengan mandiri dan konsisten. Itu penilaian untuk di KB dan TK. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan yang dilakukan di sentra-sentra. Yang pertama ini contoh kegiatan yang dilakukan di sentra Serviam. Anak-anak mengenal Tuhan Yesus. Di kegiatan itu ada Suster Yulin yang belajar bersama di sentra Serviam. Kemudian ada yang memperagakan menjadi
Romo atau pastur itu adalah contoh kegiatan di sentra serviam. Kemudian contoh kegiatan di sentra persiapan. Nah, ini ada kegiatan menggunting. Jadi kegiatan menggunting itu disiapkan juga untuk kegiatan pra menulis untuk menguatkan fisik motorik halus mereka. Kemudian ada kegiatan menyusun kartu huruf sesuai dengan benda yang ada di meja, yang ada di hadapan mereka. Biasanya disesuaikan dengan tema apa yang sedang berlangsung. Kemudian kegiatan sentra balok. Anak-anak disediakan balok, kemudian mereka membangun sendiri secara mandiri dengan kreativitas mereka, bisa sendiri-sendiri atau bisa berkelompok, bisa berdua, atau bahkan mungkin bisa satu kelas membangun bersama-sama. Seru sekali Ibu Bapak, mereka pasti senang sekali dan jiwa kompetisi mereka, jiwa kompetisi positif di situ biasanya akan muncul. Mereka juga ketika berdinamika, bekerja sama dengan teman, ada kepuasan ketika mereka berhasil. Mereka juga belajar, misalnya ketika mereka mengalami kekalahan, mereka juga belajar untuk mengelola emosi, mengelola perasaan sedih dan kecewa. Ya, kemudian sentra bahan alam. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi mereka menggunakan baju bebas kalau kegiatan itu dilakukan di sekolah ya. Jadi dari pagi ketika datang ke sekolah mereka menggunakan seragam, kemudian di sekolah mereka ganti baju bebas, mereka main basah-basahan, mereka main busa, mereka main air. Dan mereka senang sekali biasanya ketika di sentra bahan alam karena mereka bisa main kotor-kotoran, dalam tanda kutip kotor-kotoran. Mereka bisa eksplor, mereka mau melakukan apa saja tetapi tetap dengan aturan. Ini sentra seni, mereka membuat hasil karya, mereka membuat prakarya, bisa langsung dibawa pulang atau diletakkan dulu di sekolah, kemudian nanti suatu saat nanti akan dibawa pulang. Itu contoh sentra seni. Kemudian saya akan menyampaikan jadwal daring. Jadi selama daring ini kita akan tetap belajar, tetap bermain, tetap berkegiatan dengan pembagian jadwal seperti berikut. Untuk hari Senin kita akan menggunakan aplikasi Moodle untuk penyampaian materi, penyampaian tugas dan juga pengumpulan materi atau tugas. Kemudian hari Selasa menggunakan Zoom, kita akan bertatap muka dengan anak-anak dan juga ada tugas yang disampaikan melalui Moodle juga. Kemudian hari Rabu, kemudian dengan Moodle hari Rabu, kemudian hari Kamis juga menggunakan aplikasi Moodle, kemudian hari Jumat juga menggunakan Zoom dan Moodle. Jadi dalam seminggu ada 2 jadwal guru dan murid bertatap muka secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Seperti yang sudah kita lakukan ya Ibu Bapak ya. Jadi kita sudah melakukan itu Selasa dan Jumat. Di hari lain kita akan menggunakan aplikasi Moodle dalam penyampaian materi dan juga tugas dan juga pengumpulannya. Kemudian ini adalah jadwal ekstrakurikuler. Selain anak-anak belajar bersama guru kelas, bersama guru sentra, juga anak-anak akan belajar bersama ibu guru lain. Kami juga mengembangkan kemampuan dan talenta yang mungkin dimiliki oleh anak-anak yang berbeda-beda satu sama lain. Jadi ada jadwal ekstrakurikuler yang sudah dibuat. Ini adalah jadwal ekstrakurikuler selama pembelajaran PJJ, yaitu Selasa minggu ke-1 dan ke-3 adalah jadwal ekstrakurikuler vokal yang nanti akan dibimbing oleh Bu Dikna. Jadwal Jumat minggu ke-1 dan ke-3 adalah ekstrakurikuler menari dengan Bu Esther. Selasa minggu ke-2 dan ke-4 adalah kegiatan ekstrakurikuler melukis bersama Bu Ovin. Jumat minggu ke-2 dan ke-4 adalah ekstrakurikuler bahasa Inggris yang akan dibimbing oleh Miss Net. Jadi ini jadwal ekstrakurikuler untuk kelas TKA dan TKB.
Untuk jadwal ekstrakurikuler ini nanti akan kami sampaikan juga melalui WhatsApp group supaya Ibu dan Bapak juga bisa mengingat-ingat. Jadi setiap ekstrakurikuler diberikan waktu setiap 2 minggu 1 kali. Jadi 2 minggu sekali. Bagaimana pemberian tugasnya? Nanti akan dibagi sama seperti guru kelas dan juga guru sentra, akan melalui Moodle dan juga melalui Zoom. Jadi nanti anak-anak juga akan bertemu dengan guru ekstrakurikuler melalui Zoom. Kemudian ini untuk ekstrakurikuler kelompok bermain, karena 1 minggu anak-anak KB masuk hanya 3 kali, jadi ada 2 kegiatan ekstrakurikuler yang mereka terima. Yang Selasa minggu kedua adalah vokal bersama Bu Dikna, kemudian Jumat minggu kedua menari bersama Bu Esther. Sama seperti TK juga, jadi nanti akan melalui Moodle dan juga akan melalui Zoom. Jadi anak-anak KB juga akan bertemu bersama guru ekstra, bertatap muka secara virtual juga dengan guru ekstra ya, dengan anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya, dan untuk kekurangannya saya minta maaf. Terima kasih, selamat pagi. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan Ibu Dian memaparkan tentang kurikulum KBTK Santa Maria II, selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Sinta untuk memaparkan tentang program kegiatan KBTK Santa Maria II. Kepada Ibu Sinta, kami persilahkan. Terima kasih Bu Karitas untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, berikut saya akan memaparkan program kegiatan tahunan untuk tahun ajaran 2020-2021. Pada bulan Agustus, tanggal 10, kita akan mengadakan lomba foto dalam rangka HUT kemerdekaan dan pengumpulannya secara virtual. Kemudian di tanggal 28 kita akan mengadakan kegiatan makan bersama secara virtual juga dengan menu sehat. Kemudian di bulan Oktober kita akan mengadakan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita akan mengenalkan kepada anak-anak lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan itu akan kita adakan di tanggal 1. Berikutnya di bulan November, tanggal 10, kita akan mengadakan upacara Hari Pahlawan. Kita akan memakai pakaian perjuangan, anak-anak juga akan memakai baju perjuangan yang dipunyai di rumah. Kita akan mengadakan melalui Zoom. Berikutnya di bulan Desember, tibalah saatnya untuk kita menerima dan membagikan penerimaan rapot semester pertama pada tanggal 18. Pada bulan Februari di tahun 2021, kita sampai kepada puncak tema. Pada tanggal 26, kita akan mengadakan puncak tema tanaman toga. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekopreneur yang akan dilakukan oleh anak-anak. Di bulan Maret, tanggal 25 dan 26, kita akan mengadakan gerakan makan buah. Tentunya anak-anak akan makan buah kesukaan dari rumah. Di bulan April, kita akan memperingati Hari Ibu Kartini. Di tanggal 26, temanya kita beri Mamaku Kartiniku. Di situ kita nanti akan mengadakan upacara Mama Papa boleh hadir untuk menyaksikan, tentunya dengan memakai pakaian adat ataupun pakaian yang untuk disiapkan untuk memperingati Hari Kartini. Kita akan makan bekal bersama dan akan melihat penampilan dari kelas masing-masing. Berikutnya pada bulan Juni di tanggal 5, tibalah kita akan mengadakan pelepasan untuk kakak-kakak TKB. Dan kemudian kita akan mengadakan di tanggal 18 bulan Juni penerimaan rapot semester kedua.
Berikutnya, saya juga akan menyampaikan tentang jadwal seragam. Selama pembelajaran jarak jauh, seragam akan terjadwal seperti berikut. Di hari Senin, TKA dan TKB memakai hem putih dan celana kotak-kotak bagi anak putra. Dan bagi anak putri memakai set dress. Di hari Selasa, anak TKA dan TKB memakai batik bebas, juga batik bebas bagi putri. Tentunya yang sopan ya mama, papa. Berikutnya untuk hari Rabu, kelas TKA dan TKB memakai baju atau hem putih dan celana kotak-kotak seperti seragam di hari Senin. Begitu juga untuk anak-anak putri memakai set dress. Di hari Kamis, anak-anak TKA dan TKB, baik anak putra maupun putri, memakai batik bebas. Di hari Jumat, anak-anak TKA dan TKB memakai seragam olahraga. Kita akan mengadakan olahraga bersama-sama. Kemudian, saya akan menyampaikan jadwal seragam untuk anak-anak kelompok bermain. Untuk kelompok bermain, di hari Senin dan di hari Selasa menggunakan seragam yang sama. Untuk putra memakai hem putih dan celana kotak-kotak. Begitu juga yang putri memakai set dress. Kemudian di hari Rabu dan hari Kamis kelompok bermain memakai batik bebas baik anak putra maupun anak putri. Dan di hari Jumat kelompok bermain sama dengan kelas TKA maupun TKB menggunakan pakaian atau seragam olahraga. Kemudian Bapak dan Ibu yang terkasih, yang perlu diperhatikan adalah hal-hal praktis yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Selama pembelajaran dari rumah, berikut saya akan sampaikan. Yang pertama, pada saat anak-anak memakai atau mengikuti pembelajaran sekolah, anak-anak memakai seragam sesuai jadwal. Berikutnya yang kedua, anak-anak diharapkan bisa bersikap duduk yang sopan pada saat Zoom. Yang ketiga, pada saat mengikuti atau hadir di pertemuan Zoom, diusahakan dengan tepat waktu. Kemudian yang keempat, anak-anak diajarkan kita belajar bersama untuk mengajarkan pada anak-anak berkomunikasi dengan sopan pada saat pembelajaran. Kemudian yang kelima, anak-anak melalui orang tua mengirimkan tugas yang diberikan oleh para guru tepat waktu. Dan yang keenam, pada saat mendampingi putra-putri mengikuti Zoom, diharapkan bapak dan ibu memakai pakaian yang sopan dan rapi. Dan yang ketujuh, pada saat bergabung ke ruang Zoom menggunakan format nama panggilan anak. Dan yang kedelapan, orang tua dapat mematikan dan mengaktifkan mikrofon atau suara saat Zoom sesuai dengan instruksi dari ibu guru. Yang kesembilan, orang tua harus menyalakan video selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kesepuluh, dalam mengikuti Zoom meeting, satu anak satu perangkat. Yang kesebelas, bijaklah dalam menggunakan sosial media, baik itu melalui WhatsApp group ataupun melalui status dan sebagainya. Dan yang ke-12, WhatsApp group ataupun WA group kelas digunakan untuk membagikan informasi penting dari sekolah. Pada saat kita akan memasuki setelah new normal, anak-anak akan belajar di sekolah. Kegiatan yang kami lakukan adalah yang pertama, kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama. Itu bisa dilakukan melalui berupa uang Senin, pengumpulan uang Senin yang setiap hari Senin, ataupun melalui APP, kemudian aksi Natal dan aksi insidental seperti sumbangan untuk korban bencana alam. Berikutnya yang kedua, pada saat anak-anak belajar di sekolah, anak-anak dipersiapkan bekal anak. Bekal anak kami mohon untuk dibawakan 2 macam bekal agar anak-anak bisa memilih.
antara makanan yang ringan ataupun makanannya berat, misalkan roti, kue, ataupun nasi. Dan bekal itu tentunya sesuai porsi dari anak-anak juga, tentunya kesukaan anak-anak juga. Makanan dan minuman yang dibawa sesuai kadar gizi dan tidak mengandung zat berwarna, pemanis, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, tempat makanan dan minuman yang dibawa untuk anak-anak diharapkan yang mudah dibuka dan ditutup oleh anak-anak sendiri agar tidak mudah tumpah. Yang kelima, jika bekal anak-anak itu tertinggal di rumah, bapak dan ibu harap menitipkannya melalui tata usaha. Dan yang keenam, pengumuman-pengumuman disampaikan melalui buku penghubung, surat edaran, dan WhatsApp grup kelas. Untuk buku penghubung segera dikembalikan ya Bapak dan Ibu agar kami segera bisa memeriksanya. Bagi yang hilang, silakan membeli kembali melalui tata usaha. Untuk berikutnya, saya juga akan menyampaikan himbauan untuk para orang tua. Yang pertama, menjaga kesopanan pada saat menemui guru kelas ataupun kepala sekolah. Tentunya Bapak dan Ibu memperhatikan cara berpakaian ataupun alas kaki. Tentunya yang sopan dan rapi. Kemudian yang kedua, memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, jika hendak bertemu dengan guru atau kepala sekolah, mohon membuat janji terlebih dahulu. Dan yang keempat, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Yang kelima, sebelum pembelajaran diharapkan anak-anak sudah makan pagi atau sarapan pagi. Dan yang keenam, selalu menjaga kebersihan perlengkapan anak-anak, baik itu tas, tempat bekal, tempat botol minum, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, meluangkan waktu untuk memeriksa tugas dan melihat tas yang ada yang dipakai untuk anak. Yang kedelapan, Bapak dan Ibu agar selalu mengikuti pengumuman yang diberikan oleh sekolah maupun guru. Berikut juga akan saya sampaikan tentang tata tertib sekolah. Yang pertama, bagi anak perempuan berambut panjang dimohon diikat rapi, sedangkan anak laki-laki berambut pendek maksud saya, dan tidak menutupi telinga. Yang kedua, memakai kaos kaki berwarna putih. Yang ketiga, tidak diperkenankan memakai perhiasan emas, kecuali anak perempuan memakai anting-anting. Dan yang keempat, raport harus diambil oleh orang tua sendiri. Kelima, bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, diharapkan orang tua memberitahukan kepada guru kelas. Demikian kegiatan yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan kita lanjutkan acara selanjutnya. Bapak dan Ibu, setelah kita mengikuti penjelasan dari Bu Sinta mengenai program kegiatan KBTK Santa Maria II, mari kita akan mengikuti penjelasan dari Ibu Rina tentang pastoral sekolah. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di rumah. Hari ini perkenalkan, nama saya Bu Rina, saya wali kelas B1. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang kegiatan pastoral KBTK Santa Maria II Sidoarjo tahun pelajaran 2020-2021. Adapun kegiatannya di bulan Juli, ini sebenarnya sudah berlalu, tapi akan saya tetap sampaikan. Pada tanggal 13 Juli itu ada ibadat pembukaan tahun ajaran secara live streaming dan kita sudah lalui. Dan kemudian tanggal 25 ini yaitu sosialisasi program tahun, sesi pertama pukul 8 sampai dengan 9, sesi kedua pukul 9.30 sampai dengan 10.30. Lalu di bulan Agustus, tanggal 3, ibadat ulang tahun bulan Juni dan Juli secara live streaming. Dimulainya dengan pukul 7.30. Lalu tanggal 10,
Ada meditasi Kristiani secara live streaming juga, dimulainya sama yaitu jam 7.30. Dan tanggal 31 ada Senin Bersih. Senin Bersih ini dilakukan di rumah untuk saat ini, yaitu secara bersih-bersih di rumah, membantu mama atau membantu papa di rumah. Nah, seperti itu. Kemudian di bulan September, tanggal 1 September pembukaan bulan kitab suci, tanggal 7 ibadat HUT, hari ulang tahun bulan Agustus untuk anak-anak, tanggal 14 Agustus meditasi Kristiani, tanggal 21 Agustus ibadat pendalaman kitab suci, dan tanggal 28 Agustus Senin Bersih. Di bulan Oktober itu di tanggal 2 pembukaan bulan Rosario, tanggal 5 Oktober ibadat ulang tahun bulan September, tanggal 19 doa Rosario, tanggal 21 pesta Santa Ursula. Secara biasanya kami lakukan dengan cerita riwayat Santa Ursula. Di tanggal 26 Oktober Senin Bersih kembali. Kemudian di bulan November tanggal 2 itu ada ibadat arwah. Tanggal 9 ibadat ulang tahun bulan Oktober. Tanggal 16 November meditasi Kristiani. Tanggal 23 ibadat pendalaman kitab suci, dan tanggal 30 November Senin Bersih. Di bulan Desember tanggal 1 ibadat pembukaan Advent. Tanggal 7 Desember ibadat ulang tahun bulan November. Tanggal 14 Desember meditasi Kristiani. Tanggal 17 Desember ibadat akhir semester. Yang berikutnya di bulan Januari, tanggal 4 Januari 2021 ibadat ulang tahun Desember dan pembukaan semester 2. Kemudian tanggal 11 dan 12 dilakukan meditasi Kristiani. Kenapa kami lakukan 2 kali? Pada saat Januari kemungkinan kita akan masuk 50% untuk anak-anak. Jadi kami lakukan 2 kali. Kemudian tanggal 17 ibadat Natal bersama anak, kemudian ibadat ulang tahun bulan Desember. Tanggal 18 dan 19 pembukaan novena Santa Angela dan pentahtahan gambar Santa Angela. Tanggal 25 dan 26 lomba menyanyi Santa Angela. Di bulan Februari tanggal 1 ibadat ulang tahun bulan Januari. Tanggal 8 meditasi Kristiani. Tanggal 15 ibadat pendalaman kitab suci. Tanggal 17 Rabu Abu. Tanggal 18 dan 19 ibadat Prapaskah yang pertama. Kemudian tanggal 22 dan 23 ibadat Prapaskah kedua. Di bulan Maret tanggal 1 ibadat ulang tahun bulan Februari dan Prapaskah ketiga. Tanggal 8 ibadat Prapaskah keempat. Tanggal 15 ibadat Prapaskah kelima. Tanggal 22 ibadat Prapaskah keenam. Dan tanggal 29 ibadat Prapaskah ke-7 dan Senin Bersih sebagai wujud dari Prapaskah. Bulan April 2021. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 perayaan perayaan Paskah dalam bentuk rekoleksi. Dengan keterangan tanggal 6 itu TKA 1, rekoleksi TKA 1, tanggal 7 rekoleksi TKA 2, tanggal 8 rekoleksi TKB 1, dan tanggal 9 rekoleksi TKB 2. Tanggal 19 ibadat ulang tahun bulan Maret. Dan tanggal 22 Paskah Hijau.
dalam Paskah Hijau ini anak-anak membawa tanaman untuk ditanam di sekolah. Di bulan Mei 2021, tanggal 3 pembukaan doa Rosario, tanggal 17 ibadat ulang tahun dan doa Rosario, tanggal 24 doa Rosario dan Senin Bersih, tanggal 28 penutupan doa Rosario. Di bulan Juni, yang pertama ini kami belum menentukan tanggalnya, namun kami sudah memiliki jadwal Sanmarpreneur, di mana peserta didik ini menghasilkan karya yang siap dijual. Bentuknya nanti akan kita beritahu selanjutnya. Kemudian tanggal 7 ibadat ulang tahun bulan Mei, dan tanggal 17 ibadat akhir semester. Nah, di dalam pastoral sekolah ini sebenarnya keseluruhan kegiatan di TK atau KBTK Santa Maria II itu merupakan satu kesatuan dari pastoral, baik kegiatan yang dilakukan yang seperti biasa maupun kegiatan keagamaan. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai informasi tambahan untuk anak-anak KB TK Santa Maria II Sidoarjo. Yang pertama, kegiatan bermain dan belajar di sentra akan dimulai pada bulan September. Kemudian yang kedua, akan di-share video tentang kegiatan di sentra untuk mengenal kembali tentang sentra. Dan yang ketiga, selama pembelajaran jarak jauh ini, kegiatan sentra akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di rumah. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler dimulai pada pertengahan Agustus. Demikian informasi atau kegiatan pastoral yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat pagi. Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Untuk pertanyaan-pertanyaan, silakan menyampaikan di WA grup kelas. Harapan kita bersama untuk proses pembelajaran setahun ke depan dapat berjalan dengan baik. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan sekolah dapat melaksanakan kegiatan tatap muka secara penuh seperti semula. Anak-anak juga dapat mengekspresikan diri mereka, mengembangkan potensi mereka, dan bermain, melepas tawa, serta canda tanpa rasa khawatir. Selamat pagi dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Satu dalam doa. Salam Serviam. Tuhan memberkati.